Indonesia U20 nih. Timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 menang Timor Leste. Menang. Halo, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama dengan saya Tengku Ruk Channel, dan hari ini beruntung ya bertua karena ditemani oleh Uncle. Hari ini kami sama-sama baru berlepas daripada berbengkel kursus lah. Kursus Indonesia apa bahasa? Indonesia apa kalau kita panggil? Kursus, berbengkel, karya ataupun kerja. Ya, iyalah dalam bidang dalam bidang itulah kerja kita lah kan. Iya, benar. Dan dalam tempo kita berbengkel semalam kemarin Timnas Indonesia U20 betul telah sukses ya menentang Timnas Timor Leste. Di mana di sini kalau tengok ya, Indonesia Timnas Indonesia U20 berhasil meraih kemenangan melawan Timor Leste U20 dengan skor 3-1. 3-1. Gol. Jadi pada pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 2024. 24 ke 2024? Ini 2024. Oke, 2024. Jadi ini gol-gol Indonesia dicetak oleh Jens Raven. Jens Raven ini seorang pemain naturalisasi yang untuk timnas senior juga kan? Dia junior juga. Tapi dari segi penampilannya dia memang berjiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Betul. Jadi sementara itu Timor Leste hanya mampu membalas 1 gol melalui Luis Figo. Betul. Dan kemenangan ini membuat Indonesia tetap mendominasi klasmen grup. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Yaman untuk menentukan juara grup. Jadi macam mana, apa tanggapan Uncle terhadap perlawanan sejak Timnas Indonesia ini, baik senior maupun junior? Jadi kalau saya lihat dari segi pada umumnya, Timnas Indonesia senior tuh kita sudah meletakkan bahwa harapan mereka tuh memang sungguh luar biasa lah. Untuk Timnas junior ini juga adalah merupakan salah satu grup yang bisa dijadikan sebagai pelapis juga. Untuk Timnas senior. Itu yang paling penting. Jadi bagi saya ini satu momentum yang sangat-sangat baik lah. Saat ini kita nampak Timnas Indonesia untuk junior sudah menunjukkan keterampilan yang begitu bagus lah. Jadi saya begitu. Pengalaman Uncle ketika melihat penampilan Timnas senior ketika berada di GBK. Jadi ini adalah bibit-bibit yang bakal akan melapisi Timnas senior di masa akan datang. Jadi 3-1 penampilan Timnas Indonesia U20 semalam mengalahkan Timor Leste. Bagaimana tanggapan Uncle terhadap perjuangan Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia ini U20 ini? Jadi ini sesuatu hal yang sangat membanggakan juga ya, karena Timnas untuk junior ini dengan skor 3-1 itu 3-1 tuh, walaupun kita nampak Timor Leste ini di bawah ranking dan sebagainya, tapi walau bagaimanapun itu bukanlah memandang sebagai benda yang ringan, perkara yang ringan, benar kan? Dari segi penampilannya yang harus dijaga. Timnas Indonesia dia perlu menjaga momentumnya itu. Betul. Sebagai salah satu pelapis lah juga untuk Timnas senior itu nanti. Walau tidak boleh memandang rendah terhadap mana-mana pun timnas. Itu yang paling penting, sebab sekiranya momentum ini dapat dikekalkan, insya Allah Timnas untuk junior ini bisa menjadi satu Timnas junior yang bakal akan mewarisi dan menjadi gegar kepada semua Timnas di seluruh rantau ASEAN maupun di peringkat Asia. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi teman-teman, kami sebenarnya penikmat ya sepak bola. Sekarang ini kami tertumpu pada Timnas Indonesia karena Indonesia ini satu-satunya yang di ASEAN telah sukses ke kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Jadi apabila Timnas senior menampilkan satu bentuk penampilan yang cukup baik, di mana
timnas junior juga tidak kurang hebat. Tidak kurang hebat. Itu saya percaya. Telah terbukti. Sudah terbukti. Telah terbukti berdasarkan data dan fakta. Semalam kemarin ya timnas Indonesia telah mengalahkan Timur Leste. Timur Leste. 3-0 tuh. 3-1. 3-1. Jadi satu angka yang begitu baik untuk menetapkan kedudukan timnas U20 ini untuk layak ke peringkat yang seterusnya. Nah, itu sudah pastinya lah untuk timnas junior ini kan di bawah pelatih Indra Sapri. Yes. Kalau senior Coach Sintayong. Jadi Angkol, bila melihat musim sekarang ini, sepak bola, sebut ya sepak bola, apa yang terfikir Angkol? Sebut saja tentang sepak bola. Terima kasih. Dapat iklannya? Iklan. Oke, sebut saja tentang sepak bola tentang Indonesia. Pada saat ini, ia menjadi satu gegaran kepada seluruh penikmat yang menonton sepak bola sebenarnya. Kalau bagi saya lah, sebab semua orang beralih kepada timnas Indonesia. Sebab kalau kita lihat sejarah nih, sebenarnya kalau di peringkat ASEAN kita tidak nampak negara manapun yang bisa lolos ke peringkat putaran yang ketiga. Tapi saat pada hari ini Indonesia telah lolos dan menjadi satu bahan perbuatan publik bukan sejak dalam negara maupun luar negara. Seluruh dunia tertumpu kepada Indonesia sekarang. Uncle, ingatkah semasa kita datang ke GBK? Saya masih ingat tuh, begitu terkesan sekali. Apa yang membuatkan Uncle terkesan? Saya terkesan tentang supporter Indonesia itu sebenarnya. Sebab kalau dulu sebelum ini kita lihat di peringkat di media sosial, sosmed, tetapi kita datang sana melihat gambaran yang sebenar. Supporter Indonesia bagi saya ini sepak bola ini dia menyatu padukan semua kebersamaan itu sebenarnya. Jadi bila sudah satu keluarga. Iya, satu keluarga. Jadi kita pun yang datang sana ibarat kita pun bersama-sama dengan mereka dan kita merasa satu kehebatan kalau kita lihat dari segi dukungannya tuh terutamanya Ultras Garuda tuh. Dengan munculnya Mariam Api, sorakan dia ayo Indonesia. Mantap kan? Saya pula merinding ya. Jadi lepas saya punya terkesan supporter Indonesia lah. Pandangan saya, reaksi saya terkesan supporter Indonesia itu. Kebersamaan mereka kita di dalam stadion GBK tuh. Jadi Angkal rasa apa yang membuatkan Abang Tungku. Kalau kita lihat jumlah penonton yang ada di sana, saya lihat di screen hampir 80.000 penonton. 70.000 plus gitu. Tapi yang herannya bila dalam separuh sudah masa perlawanan, sampai ada yang berdiri di belakang. Betul. Dia seolah-olah kan kita nampak mereka ini kan tidak kira lah siapapun dia, tapi kebersamaan itu kan sampai di belakang itu pun, melompat-lompat, teriak, nyanyi lagu Itu drumnya semangat yang mungkin tempat lain mungkin tidak ada. Hanya di Indonesia. Ini hanya di Indonesia saja. Jadi itu satu hal yang membuatkan kita terkesan lah. Itu bagi saya lah sebagai penikmat yang datang ke Stadion GBK pada kemarin. Pas kemarin itu. Itu dari segi supporter. Bagaimana pula dari segi pemain pula timnas Indonesia? Saya lebih tertumpu kepada semua pemain sudah menunjukkan solid pertahanan, serangan. Tapi yang saya lihat sebagai seorang penonton, Abang Martin Pais, pemain naturalisasi yang berasal dari Amerika Serikat. Man of the match pada malam itu. Kalau perlawanan sebenarnya. Kalau dilihat pada malam itu sebenarnya bisa dia punya skornya tuh lebih daripada 5, tetapi solid sebagai pertahanan dan juga penjaga goalkeeper tuh memang terbaik. Luar biasa. Jadi untuk perlawanan semalam kemarin timnas Indonesia telah sukses mencetak 3 jaringan yang mana kita tidak sempat mengikuti dari mula sampai akhir, tetapi kita hanya melihat dia punya highlight potongan video lah. 3-1 tuh. 3-1. Cuma penampilan itu yang membuatkan kita rasa ini satu kebangkitan untuk Indonesia mau senior maupun junior. Tapi keseluruhannya persepak bolaan di Indonesia ini sudah jauh berbeda. Dia punya martabat sepak bola itu sudah terangkat. Ini berkat juga oleh Pak Erick Thohir sebagai selaku ketua umum PSSI yang cukup cukup memberi satu
perbedaan terhadap tanggung jawabnya tuh. Tanggung jawabnya. Jadi itu sih Uncle Ya. untuk untuk kali ini. Semoga timnas Indonesia terus sukses. Dan teman-teman yang menonton video ini sama-sama kita dukung timnas Indonesia sama junior ataupun senior untuk babak-babak seterusnya. Dan paling penting kita sebagai satu ASEAN ini merupakan kira satu keluarga mendukung sepenuhnya terhadap perjuangan timnas Indonesia karena dia satu-satunya wakil di ASEAN ini. Kita harus bangga tuh sebenarnya. Betul.